Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kami dari mahasiswa program studi Pendidikan Matematika Universitas Mataram akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran mengenai pertidaksamaan rasional. Sebelum itu, saya sebagai anggota dari kelompok ini akan memperkenalkan diri. Saya Aulia Dinda Dwi Kartika, NIM E1R019021. Perkenalkan, nama saya Aulia Saraputri, perwakilan dari kelompok 8 dengan NIM E1R01923. Perkenalkan, saya Bayi Elisa Aristia, NIM E1R019027. Dalam pembelajaran kali ini, diharapkan teman-teman dapat menjelaskan bentuk dari pertidaksamaan rasional dan bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional. Nah, apakah teman-teman pernah mendengar tentang pertidaksamaan rasional? Apa sih pertidaksamaan rasional itu? Untuk mengetahuinya, yuk simak video berikut ini. Oke, berbicara tentang pertidaksamaan rasional. Pertidaksamaan rasional di sini adalah pertidaksamaan yang dinyatakan dalam bentuk pecahan dan dapat dihubungkan dengan tanda ketaksamaan seperti kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan yang penyebutnya memuat variabel yang dapat dinyatakan dalam bentuk fx per gx dengan syarat gx tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena jika gx sama dengan 0, maka nilai yang akan didapatkan yakni tidak terdefinisi. Baik, sekarang kita akan membahas tentang bentuk umum dari pertidaksamaan rasional. Nah, adapun bentuk yang pertama yaitu fx per gx lebih besar dari 0 atau fx per gx lebih besar sama dengan 0 dengan syarat yaitu gx atau penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, yang kedua ada fx per gx lebih kecil dari 0 atau fx per gx lebih kecil sama dengan 0 dengan syarat yang sama yaitu gx atau penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan rasional. Ada 5 langkah dalam penyelesaian pertidaksamaan rasional ini. Yang pertama, nyatakan dalam bentuk umum. Pada sebelumnya telah dijelaskan bahwa bentuk umum dari pertidaksamaan rasional adalah fx per gx lebih besar atau lebih besar dari sama dengan 0, fx per gx kurang atau kurang dari sama dengan 0, sehingga jika terdapat sebuah soal tidak dinyatakan dalam bentuk umum tersebut, maka kita harus mengubah soal tersebut atau pertidaksamaan tersebut ke dalam bentuk umum dari pertidaksamaan rasional. Yang kedua, tentukan pembuat nol pada pembilang dan penyebut. Pada bentuk umum fx per gx, fx sebagai pembilang dan gx sebagai penyebut, kita akan menentukan titik pembuat nol antara fx dan gx dengan menyatakan fx sama dengan 0 dan gx tidak sama dengan 0. Karena gx merupakan sebuah penyebut, maka gx tidak boleh sama dengan 0. Sehingga dari fx sama dengan 0 dan gx tidak sama dengan 0, kita akan menentukan titik-titik yang disebut sebagai titik pembuat 0. Yang ketiga, tuliskan pembuat 0 pada garis bilangan dan tentukan tanda untuk tiap-tiap interval pada garis bilangan. Titik-titik pembuat 0 yang telah kita tentukan sebelumnya akan kita tuliskan pada sebuah garis bilangan. Pertama, gambarkan terlebih dahulu garis bilangannya. Kemudian, tuliskan titik-titik pembuat 0 tersebut pada garis bilangan dengan skala atau jarak yang disesuaikan tergantung oleh titik-titik pembuat 0 tersebut. Sehingga titik antara titik tersebut akan membentuk sebuah interval. Yang perlu diperhatikan di sini adalah jika tanda pada soal lebih besar dari sama dengan atau kurang dari sama dengan 0, maka bulatan yang menandakan titik tersebut tertutup, sedangkan jika tanda pada soal lebih besar atau kurang dari, maka tanda untuk titik tersebut terbuka, bulatan terbuka. Sedangkan apabila titik tersebut merupakan titik dari pembuat 0 penyebut, maka otomatis bulatan yang menandakan titik tersebut terbuka karena tidak sama dengan 0. Kemudian, titik-titik tersebut akan membentuk sebuah interval. Nah, yang kita perlu lakukan kembali adalah kita harus menentukan tanda untuk tiap-tiap interval tersebut dengan cara kita memilih satu titik di sebelah kiri dan kanan setiap interval, kemudian kita
substitusikan kepada persamaan, sehingga hasil yang didapatkan dari pertidaksamaan tersebut akan bernilai positif atau negatif. Maka tanda tersebut yang akan kita letakkan pada titik pembuat nol pada garis bilangan tersebut. Kemudian, jika kita telah menentukan tanda-tanda pada tiap interval, kita dapat menentukan daerah penyelesaiannya. Jika tanda lebih besar atau lebih besar dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya berada pada interval yang bertanda positif. Dan untuk pertidaksamaan kurang dari atau kurang dari sama dengan, daerah penyelesaian berada pada interval yang bertanda negatif. Dengan memperhatikan syarat bahwa penyebut tidak sama dengan 0, maka himpunan penyelesaiannya yaitu interval yang memuat daerah penyelesaian tergantung pada tanda soal pertidaksamaan. Apakah lebih besar dari atau lebih besar dari sama dengan, kurang dari atau kurang dari sama dengan, sehingga kita dapat melihat tanda-tanda pada setiap interval yang menyatakan sesuai dengan tanda pada pertidaksamaan, sehingga kita dapat menentukan mana yang merupakan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menyelesaikan atau membahas bersama terkait dengan contoh soal nomor 2. Yaitu di sini kita disuruh untuk menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional, yaitu 2x dikurang 4 per x kuadrat dikurang 10x ditambah 24 lebih besar sama dengan 0. Nah, berdasarkan penjelasan pada langkah-langkahnya, dapat kita lihat bahwa di sini pada ruas kanannya itu sudah bernilai 0. Jadi, kita tidak usah lagi untuk mengubahnya. Sekarang yang kita perlu cari adalah harga 0 pembilang. Di sini yaitu 2x kurang 4 sama dengan 0, 2x sama dengan 4, x sama dengan 4 per 2, sehingga didapati x pada harga 0 pembilang yaitu x sama dengan 2. Selanjutnya, kita akan mencari harga 0 penyebut. Di sini penyebutnya itu x kuadrat dikurang 10x ditambah 24 tidak boleh sama dengan 0. Untuk mempermudah, kita faktorkan sehingga didapati x dikurang 4 dikali x dikurang 6 tidak boleh sama dengan 0. Sehingga hasil dari harga 0 penyebutnya itu x tidak boleh sama dengan 4 atau x tidak boleh sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita buat garis bilangan berdasarkan x yang kita dapat tadi, yaitu ada 2, 4, dan 6. Di sini 2 bulatannya itu tertutup karena tandanya sama dengan, sedangkan 4 dan 6 dia tandanya tidak sama dengan. Nah, kemudian kita lakukan uji tanda pada tiap-tiap selangnya. Kita ambil x sama dengan 0, untuk selang x lebih kecil sama dengan 2. Kemudian kita substitusikan 2 dikali 0 dikurang 4 per 0 kuadrat dikurang 10 dikali 0 ditambah 24 sama dengan min 4 per 24. Sehingga tandanya itu negatif. Kemudian kita ambil x sama dengan 3 untuk selang x lebih besar sama dengan 2 dan x lebih kecil dari 4. Kemudian substitusikan 2 dikali 3 dikurang 4 per 3 kuadrat dikurang 10 dikali 3 ditambah 24 sama dengan 2 per 3 sehingga tandanya positif. Selanjutnya kita ambil x sama dengan 5 untuk selang x lebih besar 4 dan x lebih kecil dari 6. Kemudian substitusikan lagi sehingga 2 dikali 5 dikurang 4 per 5 kuadrat dikurang 10 dikali 5 ditambah 24 sama dengan 6 per min 1 sehingga tandanya itu negatif. Kemudian yang terakhir kita ambil x sama dengan 7 untuk selang x lebih besar dari 6. Kemudian kita substitusikan lagi yaitu 2 dikali 7 dikurang 4 per 7 kuadrat dikurang 10 dikali 7 ditambah 24 sama dengan 10 per 3 dan tandanya itu positif. Nah, sehingga dari selang yang kita dapat, himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana x lebih besar sama dengan 2 dan lebih kecil dari 4 serta x lebih besar dari 6. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan tentang materi pertidaksamaan rasional. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian materi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.